Selamat pagi semuanya. How are you? Alhamdulillah baik semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Miss akan mengecek kehadiran kelas ini. Apakah semuanya masuk? Yes, ada nggak masuk? Oh, siapa? Sama ini. Oh, Link sama Angeli. Kenapa mereka nggak masuk? Sakit. Kita tunggu ya. Hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Nah, Miss mengambil teks deskripsi Museum Balaputra Dewa. Nah, sebelum Miss menjelaskan apa itu teks deskripsi, di sini Miss akan menampilkan video. Nanti kalian simak dan ketika Miss tanya ada apa saja di dalam video tersebut, kalian jawab ya. Nah, ini videonya, tolong ditonton ya dan disimak. Yuk. Digital Persona Indonesia. Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang mempunyai sejarah panjang dengan adanya kerajaan-kerajaan terdahulu yang berdiri di dalamnya. Hal tersebut membuat Palembang membangun sebuah wisata bersejarah, yaitu Museum Balaputra Dewa. Tujuan dibentuknya museum ini agar masyarakat dapat mengetahui dan melestarikan akulturasi budaya yang ada. Petugas membagi ruangan museum menjadi 3 bagian agar pengunjung bisa dengan mudah melihat ratusan koleksi barang antik. Namun, sebelum memasuki ruangan tersebut, Anda bisa melihat arca di selasar museum. Di lantai 1 ada ruang pameran yang menyuguhkan peninggalan zaman prasejarah. Ada juga informasi asal mula terbentuk dan tanggal ditemukannya. Pada ruang 2 terpampang peninggalan zaman kerajaan Sriwijaya dengan ciri khas tertentu. Lalu di lantai 3 disediakan barang bersejarah zaman Kesultanan Palembang. Semuanya selalu dibersihkan dan dirawat dengan baik di museum ini. Museum ini termasuk salah satu tempat bersejarah di Sumatera Selatan yang berdiri sejak tahun 1978. Kemudian, pemerintah setempat meresmikan wisata ini tanggal 5 November 1984. Balaputra Dewa sendiri diambil dari nama Raja Sriwijaya abad ke-9 yang merupakan mantan kepala dinasti Shailendra. Dalam prasasti Nalanda disebutkan bahwa raja ini merupakan cucu Dharananda. Bagian Sriwijaya dalam ruangan ini terpampang beberapa peninggalan kuno bekas kerajaan Sriwijaya. Artefak yang ada yaitu manik-manik, logam, prasasti, arca, serta kerajinan gerabah. Pada bagian sudut lain terdapat patung dengan ciri khas Hindu-Buddha. Peninggalan ini menggambarkan bahwa kerajaan Sriwijaya pernah mencapai puncak kejayaan. Bagian megalitik, di sini tampak 22 situs budaya megalitik yang ditemukan pada zaman dahulu. Ada arca, patung orang naik kerbau, hingga patung laki-laki melingkar dengan ular. Terdapat pula replika gua tempat tinggal manusia purba. Di sudut lain nampak rangka manusia dan hewan yang masih
dilestarikan dengan baik di dalam rak kaca. Fosil-fosil tersebut berupa susunan tulang dengan corak warna putih. Rumah Limas. Bangunan ini diyakini sebagai tempat tinggal masyarakat Palembang terdahulu. Rumah Limas ini merupakan peninggalan pangeran Arab yang bernama Syarif Abdurrahman. Umurnya diperkirakan sudah mencapai ratusan tahun, tetapi masih terlihat kokoh. Sebelum ditempatkan di Bala Putra Dewa, koleksi tersebut berada di tepian Sungai Musi. Alamat menuju lokasi Museum Bala Putra Dewa. Destinasi Museum Bala Putra Dewa berada di Jalan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Akses jalannya mudah dilalui karena berada di tengah kota dengan aspal yang mulus. Pengunjung yang membawa kendaraan pribadi bisa melewati Jalan Jenderal Sudirman, kemudian belok ke kiri masuk ke area Jalan Sriwijaya 1. Dari arah tersebut akan terlihat letak museum di sebelah kanan jalan. Khusus bagi traveler yang tidak membawa kendaraan pribadi, bisa naik angkutan umum yang ada di kawasan Jalan Ampera. Arah jurusannya menuju ke Jalan Srijaya. Lalu dari sini wisatawan bisa berjalan kaki atau naik ojek untuk menuju museum. Namun, jika Anda tidak ingin ribet, maka dapat menyewa travel yang tersedia. Kegiatan yang menarik dilakukan pengunjung. Banyaknya lokasi di Museum Bala Putra Dewa menjadi pemikat para tamu yang datang. Pada setiap lantainya pun menyuguhkan benda bersejarah yang berbeda-beda. Tak hanya itu, para pelancong bisa mempelajari nama, tanggal dibentuk, dan sejarah dari koleksi tersebut melalui tulisan yang telah tersedia. Memang, tempat ini sangat cocok dijadikan sebagai wisata sejarah dan liburan sekaligus edukasi. Destinasi Museum Bala Putra Dewa memiliki beragam spot unik yang bagus untuk dijadikan background foto. Bangunan dengan desain klasik berwarna coklat akan menambah keestetikan foto. Wisatawan bisa pula memotret koleksi yang ada di museum dengan penjelasan yang sudah tertulis lengkap. Potret foto inilah yang akan Anda rindukan saat sudah berpulang dari tempat ini. Demikian beberapa uraian mengenai Museum Bala Putra Dewa yang ada di Palembang. Para traveler bisa menjadikannya sebagai tempat liburan sekaligus wisata edukasi. Saat berkunjung, diharapkan tidak merusak benda antik yang ada di museum. Ajak kerabat atau keluarga agar liburan Anda semakin mengesankan. Dari hasil tontonan tadi, Miss ingin bertanya kepada kalian nih, ada apa saja di Museum Bala Putra Dewa ini? Ada yang tahu? Miss, ya? Ada artefak dan arca. Oke, yang lain ada? Catherine, oke. Catherine, ada apa saja? Ada prasasti, kemudian mata uang. Oke, untuk ya? Oke, betul ya. Jadi kalian sudah memahami semua dan menyimak ya. Miss akan membahas tentang tes deskripsi. Nah, tes deskripsi ini merupakan sebuah tulisan yang menjelaskan dan menggambarkan tentang keadaan, objek atau hal tertentu. Nah, selanjutnya itu tujuan teks deskripsi. Nah, tujuan ini menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau syaratnya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ciri-ciri ini ada 3. Boleh dibantu untuk measure ya. Ciri-ciri teks deskripsi. Pertama, berdasarkan tujuan teks deskripsi.
Oke. Nah, di sini ada gambar yang kedua untuk Catherine, yes. oke boleh. Prasasti Selangga Batu berisi kutukan sumpah bagi siapa saja yang melanggar perintah raja atau melakukan kejahatan di wilayah Sriwijaya. Oke, betul ya. Jadi ini yang ada yang ketiga. Tadi siapa yang jawab rumah 5 nih? Juyun. Oke, Juyun boleh dibacain deskripsinya? Rumah 5. Rumah panggung kayu khas Palembang berbentuk berimas melambangkan 5 tingkat kehidupan. Kayak ornamen ada seperti simbal, penangkat kecil dan tenggarong pagar tinggi. Digunakan dari kayu kuat seperti ulin, memiliki pintu timur atau kehidupan baru dan barat akhir kehidupan. Wah. Panjang ya gambar Indonesianya. Yang terakhir itu gambar keramik Bella Putra Dewa. Nah, jadi keramik-keramik ini sebagian besar merupakan artefak yang berasal dari masa kerajaan Sriwijaya dan era setelahnya, serta berfungsi sebagai penunjang kebutuhan rumah tangga dan perdagangan. Nah, yang